Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, ketemu lagi dengan Bu Ila. Kita nanti akan mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita video berikut ini. Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Bukan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang Lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kute dan Seminyak, Bali. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke Pantai Pink, arus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk-pikuk pariwisata. Air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Nah, kalian sudah menyaksikan video tersebut. Nah, sekarang apa yang ada di pikiran kalian setelah melihat video tersebut? Ayo, apa? Oke, pasti ada yang berpikir kotor. Kemudian ada yang berpikir tercemar, dan ada juga yang berpikir jorok, ya. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi semuanya itu benar karena di sini kita lihat dari video tersebut banyak sampah plastik, ya. Baiklah, tercemar berarti apa sebenarnya itu tercemar? Pencemaran. Nah, seperti bab kita pencemaran lingkungan. Itu sebenarnya apa? Nah, mari kita bahas. Pengertian pencemaran lingkungan. Ternyata pencemaran lingkungan itu adalah segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, seperti ini ya. Untuk jenis-jenis pencemaran lingkungan, ada 3. Ada yang pertama pencemaran air, yang kedua pencemaran udara, dan yang ketiga adalah pencemaran tanah. Kita bahas dulu yang pencemaran air.
Pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya apa? Nah, ternyata akibatnya adalah kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu. Nah, kemudian air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya, yang harusnya buat minum, kemudian buat mencuci, ya. Jadi sudah tidak bisa berfungsi lagi seperti seharusnya. Kemudian faktor penyebab pencemaran air. Nah, ternyata faktor penyebabnya adalah yang pertama adalah limbah rumah tangga. Kemudian yang kedua ada limbah industri. Dan yang ketiga adalah limbah pertanian. Dampaknya apa? Ternyata dampak yang pertama itu bisa penurunan kualitas lingkungan. Kemudian mempercepat proses kerusakan benda, gangguan kesehatan, pemekatan hayati, dan yang terakhir adalah mengganggu pemandangan. Sekarang pencemaran udara. Pencemaran udara dibedakan menjadi dua, yaitu pencemaran udara primer. Untuk pencemaran udara primer ini disebabkan oleh sumber pencemarnya. Kemudian untuk pencemaran udara sekunder ini disebabkan oleh reaksi substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Kemudian faktor penyebabnya. Faktor penyebab pencemaran udara yang pertama adalah aktivitas alam. Berarti ini alami ya. Nah, aktivitas alam ini ternyata ada gunung berapi, kemudian hewan ternak, dan kebakaran hutan. Untuk faktor penyebab yang kedua, itu ada aktivitas manusia. Aktivitas manusia ini bisa saja pembakaran sampah, asap industri, asap kendaraan, asap rokok, dan senyawa kimia buangan atau CFC. Ini biasanya kalau CFC itu klorofluoroklorid itu ada di lemari es, ya, di kulkas ataupun di AC. Kemudian ke dampak pencemaran udara. Dampaknya apa? Nah, yang pasti berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan infeksi saluran pernafasan. Kemudian dampak yang kedua, rusaknya lapisan ozon. Yang ketiga, bagi tumbuhan, tanaman mati terkena hujan asam. Dan yang keempat, efek rumah kaca. Nah, itu untuk pencemaran udara. Sekarang lanjut ke jenis pencemaran lingkungan yang ketiga, yaitu pencemaran tanah. Apa sebenarnya pencemaran tanah? Nah, pencemaran tanah itu adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Faktor penyebabnya apa? Yang pertama adalah limbah domestik. Yang kedua, limbah industri. Dan yang ketiga, limbah pertanian. Kemudian dampaknya apa?
ternyata dampak yang pertama adalah untuk kesehatan. Sakit kepala, pusing, letih, dan iritasi mata. Dampak yang kedua adalah bagi ekosistem. Bagi ekosistem berarti dampaknya adalah memusnahkan spesies primer dari rantai makanan. Dan yang ketiga, dampaknya bagi pertanian, itu ada penurunan hasil pertanian. Nah, sekarang kita akan bahas tentang cara penanggulangan pencemaran tanah. Cara penanggulangan yang pertama yaitu dengan remediasi. Apa itu remediasi? Ya, remediasi itu adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Kemudian, yang kedua ada bioremediasi. Bedanya di sini hanya ada kata bio. Ya. Apa itu? Berarti proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme jamur bakteri. Baiklah. Sekian penjelasan dari Bu Ila. Terima kasih. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.